Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. buat Kang Arfa, terus Kang Gilang, presidennya APC, serta rekan-rekan sekalian untuk sudah hadir di event ini. Serial webinar sharing bersama Abroad Portal Community. Pada hari ini kita bertemu dengan narasumber yang cukup menarik karena beliau awalnya itu adalah eh, pekerja di Indonesia, lulusan dari ITB, kemudian juga lanjut ke University of Groningen dan intern leadership di Shopee internship, lanjut adalah di Key Account Manager di PNG, Procter and Gamble. Dari situ beliau langsung melompat ke luar negeri menjadi strategi konsultan. Nah, karirnya mulai moncer di situ, kemudian di Emirates, dan sekarang di marketplace consultant di Amazon Dubai. Dan untuk tidak berlama-lama, silakan Kang Arfa dimulai. Ya. Bismillah, terima kasih Kang Bramanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang semua yang teman-teman di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di sini. Di sharing session kali ini, insya Allah saya akan memaparkan pengalaman saya ya dari kerja di Indonesia, lalu menuju Dubai dan sekarang kerja di Dubai. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di presentasi yang kita akan share. Mungkin Kang Bram yang akan share atau saya baiknya yang share? Kemute, Kang. Kemute. Saya boleh atau akan saya, ya boleh nih saya deh. Oke. Bentar ya. Ini backgroundnya ada orang ngaji, so. Biasalah di Indonesia. Bentar ya. Sudah kelihatan kan? Ya, lagi loading kayaknya. Ya, masih Kang. Oke, sip. Oke, jadi kita mulai teman-teman ya. Nah, ini sesi hari ini judulnya Working Abroad in the UAE. Boleh di next, Kang? Klik Bentar ya. next. Ya. Oke, jadi hari ini ada beberapa hal yang saya akan bahas. Yang pertama adalah background saya sendiri. Jadi kita jelas dulu karir saya mulai di mana dan gimana saya bisa akhirnya nyampe di Dubai. Setelah itu saya akan bahas tentang memilih target country. Jadi salah satu hal yang saya percaya adalah saat kita pengen kerja ke luar negeri itu jangan sampai kita mikir kemana aja lah bebas gitu. Enggak, tapi kita fokuskan negara mana yang kita ingin tuju. Mungkin ada beberapa negara nggak masalah, tapi jangan sampai kemana aja bebas sebagai yang kita pikirkan. Jadi kita harus milih target country. Setelah itu saya akan bahas tentang secara pribadi job searching approach itu gimana baiknya. Terutama sekarang mau keluar negeri itu supply-nya jauh lebih banyak daripada demand-nya. Jadi kita kalau misalkan CV-nya udah ATS nih, udah sesuai juga dengan posisinya. Udahlah ini pasti masuk lolos ke interview. Nggak gitu, karena kenyataannya sekarang supply-nya luar biasa banyak. Jadi approach-approach apa yang bisa kita lakukan supaya memaksimalkan chance kita untuk bisa tembus ke luar negeri. Nah, itu akan saya share di poin itu. Lalu setelah itu saya akan bahas dua bagian ya. Part satu itu adalah saat saya pindah dari Indonesia ke Dubai melalui program namanya Dubai Business Associates. Lalu setelah itu saya harus cari kerja lagi waktu udah di Dubai. Kalau nggak saya harus balik. Nah itu alhamdulillah saya dapat berikutnya di Amazon. Akan saya cerita juga gimana cara dapatnya. Karena di dua part ini cara mendapatkan kerjanya cukup berbeda teman-teman. Ya nanti saya akan share. Dan terakhir adalah others ya tentang hal-hal yang perlu kita ketahui tentang di Dubai. Mungkin job portal lain selain LinkedIn itu ada beberapa job portal lain. Lalu tentang akomodasi di Dubai gimana? Kalau misalnya di Indonesia mungkin ngekos bisa langsung bayar bulanan gampang, di sini beda.
Dan lalu terakhir tentang things to consider lah, hal-hal lain terkait Dubai. Karena kadang kita mau pindah ke Dubai tapi nggak tahu kalau Dubai pas summer itu bisa 45 derajat kalau siangnya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu nanti akan saya bahas juga di akhir. Lalu kita bisa sesi tanya jawab setelah presentasi. Baik, Kang, bisa di next. Oke, jadi ini perjalanan karir saya. Jadi tadi mungkin Kang Bram udah ngejelasin sedikit di awal, tapi saya coba jelaskan kembali lagi supaya kita bisa saling kenal. Jadi pertama saya kerja di Procter and Gamble, P&G. Di Procter and Gamble, 1 tahun pertama saya di Jakarta, lalu saya berikutnya di Makassar. Tugas saya waktu itu sebagai key account manager di distributor operation, General Trade. Jadi saya fokus untuk mendistribusikan barang-barang P&G itu di pasar. Jadi saya setiap minggu itu mungkin boncengan gitu ya, 2 sampai 3 kali sekali visit ke pasar, field work, ngelihat apakah barang-barang sudah terdisplay gitu ya di toko-toko, di toko-toko kelontong, di toko-toko grosir. Nah, itu kerjaan saya lah selama 2 tahun tersebut di bagian sales. Nah, saya dari awal itu udah punya visi bahwa saya pengen kerja di luar negeri. Makanya saya pengen mulai karir di multinational company. Karena menurut saya ada beberapa cara untuk kita bisa kerja di luar negeri. Pertama, yang memang langsung gitu ya, ya langsung apply aja ke luar negeri, cari pekerjaan di luar negeri. Tapi kalau memang kita masih ada waktu, masih ya nggak masalah lah, saya nggak perlu buru-buru. Itu bisa juga lewat kerja di multinational company. Banyak di multinational company Indonesia yang menawarkan working abroad assignment gitu. Jadi mereka akan nge-assign top talent ataupun top performers di company tersebut di Indonesia untuk dikirim ke luar negeri untuk berkarir di luar negeri. Jadi banyak juga teman-teman saya yang beberapa memang kerjanya di PNG tapi sekarang di Dubai karena lagi international assignment. Nah, itu alasan saya kenapa dulu saya pengen kerja lewat multinational company. Tapi ternyata saat di tahun 2023 ada kesempatan saya dapat offer, ya jadi saya langsung ambil aja untuk pindah ke Dubai melalui program Dubai Business Associates. Nah, Dubai Business Associates ini programnya cuma 9 bulan, nanti saya akan jelasin lebih detail di slide berikutnya. Programnya cuma 9 bulan dari pemerintah Dubai. Dan setelah Juni 2024, mereka nggak ada penyaluran kerja. Jadi saya harus nyari kerja lagi. Nah, saya sambil cari-cari kerja, alhamdulillah dapat di Agustus saya masuk ke Amazon. Dan sampai sekarang saya masih sebagai marketplace consultant di Amazon. Next, Kak. Nah, sebelum saya masuk tadi ke gimana perjalanan karir saya, gimana cari kerja dan sebagainya, saya pengen ngejelasin gimana sih cara kita milih target country? Saran saya adalah selalu punya kriteria utama saat kita milih target negara. Nah, untuk saya pribadi, pertama itu ada target negara saya yang mau itu adalah Muslim country. Kenapa saya pengen negara Muslim? Karena saya nggak mau pusing dengan nanti cari makan di mana, saya harus izin sholat, saya harus sholat Jumat, nanti puasa harus ngejelasin, dan sebagainya. Saya kebetulan udah pernah ngerasain gitu ya, tinggal di negara yang bukan negara Muslim, dan menurut saya agak ribet aja secara mental space untuk oh ya harus mikir ini ingredientsnya apa, beli daging nggak bisa di tempat sembarangan, harus di tempat yang halal, terus nanti kalau sholat harus ngatur waktunya lagi, mereka kurang tahu kalau Jumatan perlu ke masjid dan sebagainya. Jadi dari awal saya cobalah saya pengen yang negara Muslim aja supaya hal-hal ini saya nggak perlu pikirin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah negara yang berbahasa Inggris. Bukan bukan negaranya sendiri secara official language, tapi secara business environment atau work environment-nya mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kalau misalnya bukan bahasa Inggris, berarti kan saya harus belajar bahasa lain. Nah, ini saya merasa agak susah nih kalau saya perlu belajar bahasa lagi. Jadi bahasa Inggris aja karena memang ya bahasa global dan kebetulan saya juga udah bisa ngomong bahasa Inggris. Dan kriteria yang ketiga adalah high income potential. Jadi bisa jadi negaranya Muslim, terus working environment-nya pada ngomong bahasa Inggris, tapi ternyata nggak ada kerjaan di negara tersebut. Nggak ada kemungkinan untuk kita bisa naikin income ataupun compensation gitu ya. Ya sama aja bohong menurut saya. Jadi saya nyari tiga ini, negara yang Muslim, bahasa Inggris, dan high income potential. Nah, dari tiga kriteria utama yang saya punya ini, konklusi saya adalah ada 3 negara, yaitu pertama UAE, Qatar, dan Saudi. Jadi ini adalah 3 negara tujuan berdasarkan target country saya yang kriteria target country saya yang sudah saya tentukan pribadi. Jadi UAE, Qatar, dan Saudi. Jadi selama offernya saya dapat dari 3 negara ini, saya akan ambil. Karena saya punya target country kriteria ini, saya sempat dapat offer dari negara lain. Jadi selama mungkin 3 tahun ke belakang ya, 4 tahun ke belakang selama saya kerja itu ya, 4 tahun ke belakang. Selain dari UAE, saya sempat dapat offer di Serbia satu, lalu juga di Hong Kong. Tapi saya nggak ambil
Karena ya ini, karena ada target country kriteria saya ini. Saya tahu kalau misalnya saya ambil offer di Serbia ataupun offer di Hong Kong, ini kriteria saya nggak masuk gitu loh. Terutama yang Muslim country. Mungkin high income potential, high income saya naik. Tapi tahu saya akan ribet nanti di sana tentang ya cari makannya, sholat dan sebagainya. Jadi nggak sesuai dengan value, akhirnya nggak saya ambil. Nah, alhamdulillah ada opportunity di UAE. Berikutnya, Kang. Nah, ini saya di sini pengen bahas sama teman tentang job searching approach dulu sebelum saya masuk ke spesifik gimana saya dapat kerja di UAE. Karena saya merasa tadi yang saya bilang supply-nya sekarang sangat banyak banget. Orang pada mau pindah ke Dubai atau orang pindah mau ke negara-negara ya seperti kayak UK, Qatar dan sebagainya gitu ya untuk kerja ke luar negeri. Supply-nya banyak, jadi basic aja nggak cukup. Basic itu udah harus. Ya, jadi CV tadi kayak ATS itu udah harus dan kayak gitu. Lalu kita harus punya approach-approach lain supaya kita punya chance yang lebih tinggi. Nah, pertama di sini saya mau jelasin secara preparation. Saya saranin untuk CV, selain CV-nya harus ATS, kita punya namanya master CV. Jadi kalau teman-teman experience-nya udah lama gitu, udah bertahun-tahun kerja, pastikan ada satu CV yang punya semua pengalaman gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita apply ke sebuah role, taruhlah roles-nya itu e-commerce sales. Taruh experience yang cocok untuk role yang kita apply. Mungkin dari master CV itu nggak semua pengalaman kita bisa kita masukin ke yang role e-commerce ini. Jadi punya master CV satu, tapi saat kita mau apply ke role-role yang lain, kita cuma ambil, kita filter lah pengalaman-pengalaman mana yang menurut kita relevan dengan role yang kita akan apply. Jadi itu tentang CV. Untuk cover letter sendiri, saya saranin cukup sekedar tahu aja gimana cara bikinnya. Karena banyak dari application sekarang juga cover letter sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Tapi seandainya cover letter itu dibutuhkan dan memang wajib gitu ya ditulisnya wajib untuk menyertakan cover letter, kita harus tahu gimana caranya. Jadi nggak usah riset-riset lagi, ngambil waktu seminggu, 2 minggu, kita udah tahu gimana cara bikinnya. Ini untuk CV dan cover letter. Untuk interview sendiri, secara skills foundation ya, menurut saya STAR format itu udah harus hatam lah. Jadi kita tahu STAR itu apa, situation, task, action, result. Jadi format ini kita udah harus kuasai. Kebanyakan dari STAR questionnya adalah behavioral question, jadi akan pertanyaan tentang bagaimana pengalaman kamu misalnya dealing with conflict gitu. Terus kita harus jawab dengan format STAR. Nah ini kita harus udah kuasailah menjawab pertanyaan ataupun storytelling dengan format ini. Karena saat kita storytelling tapi nggak pakai format itu jadi jatuhnya jadi acak-acakan. Nah, masih di dalam interview ini yang saya alami ya, maksudnya saya ngomong juga sama teman-teman yang keluar negeri, sangat-sangat penting untuk kita selalu improve communication skills kita dalam bahasa Inggris. Karena kita di Indonesia nggak terbiasa ngomong dalam bahasa Inggris dengan kolega-kolega kita atau dengan teman-teman kita. Saat kita interview dalam bahasa Inggris, kita bisa kagok. Walaupun sebenarnya mungkin kita udah bisa bahasa Inggris, kita paham, kita nonton video bahasa Inggris, tapi saat komunikasi, saat speaking, itu kalau nggak latihan, itu buyar. Jadi kita tadinya mau ngomong apa ya katanya, ini grammarnya bener apa nggak, jadi kagok. Jadi saran saya, kalau memang pengen kerja di luar negeri, English communication skill kita harus selalu improve. Walaupun sekarang kita nggak ada kerjaan, kita belum ada panggilan interview, tetap aja latihan, tetap latihan komunikasi. Ngomong sendiri kah atau ngomong depan kaca kah? Menurut saya itu penting ya, karena kita interview itu kita cuma punya satu kesempatan. You know, we only get one shot at this interview. Saat interviewnya lewat, ya udah kita nggak ada kesempatan kedua. Kalau misalnya CV mungkin ya kita bisa apply-apply lagi gitu kan. Tapi kalau interviewnya udah gagal, mungkin kita harus nunggu lebih lama lagi karena sekarang si hiring manager atau recruiter udah tahu nih, kita aja di interview nggak lolos gitu. Nah, yang terakhir adalah certification. Untuk certification sendiri ini lebih spesifik ya, maksudnya lebih industri atau role spesifik. Nggak semua role membutuhkan sertifikasi, nggak semua industri membutuhkan sertifikasi. Jadi ini saya kembalikan lagi ke diri masing-masing kalau memang melihat industrinya membutuhkan certification dan coba untuk dapat sertifikasi tersebut. Bisa next, Kang Bram. Nah, ini tips dari saya ya. Kalau misalnya kita nggak kepanggil interview, coba kita rubah CV-nya. Saran saya jangan sampai misalnya saya udah apply ke 100 role, nggak ada yang dipanggil, tapi CV-nya sama semua. Bisa jadi kemungkinan besar tuh ada sesuatu yang salah di CV. Jadi kalau misalnya udah cukup banyak apply tapi nggak ada yang dipanggil interview, coba kita rubah CV-nya sedikit-sedikit. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita modifikasi di CV kita. Kalau kita udah lolos interview, udah beberapa interview dapat, berarti kita udah tahu CV kita oke.
Tapi mungkin interview kita yang kurang nih, interview skills kita yang kurang. Maka dari itu, kalau kita tahu interview kita banyak yang nggak lolos, kita improve cara interview kita. Nah, terakhir adalah saat apply pekerjaan ya, apply role yang misal kita lihat available di LinkedIn gitu ya, jangan nunggu lama-lama. Saya pernah nanya waktu itu ke salah satu recruiter di AWS ya, dia bilang, saya kan nanya ya, saya penasaran, baiknya tuh kalau apply tuh hari apa ya? Misalnya Senin kah, karena itu kan hari kerja, Rabu kah, atau Jumat, itu bagusnya hari apa? Terus dia bilang, nggak masalah harinya, tapi siapa yang duluan kita lihat application-nya. Jadi bisa jadi kalau application kalian udah masuk duluan dan terus dinilai cocok dan interview dan semuanya lolos, ya kalian akan langsung dapat offer tersebut, kalian akan langsung dapat posisinya. Sedangkan kalau kalian apply nanti seminggu setelahnya gitu kan, walaupun secara angka atau secara data gitu ya lebih qualified mungkin, tapi ya kalian udah telat. Karena yang pertama kali apply udah good enough untuk role tersebut. Jadi saran saya selalu punya CV ready, selalu ready lah dengan yang basic ini. Jadi saat pekerjaan ada vacancy, ada opening, role opening yang kalian mau apply, itu bisa langsung apply as soon as possible. Nah, ini dari sisi preparation. Sisi kedua adalah action. Nah, jadi job application itu ada beberapa hal yang saya amati ya. Jadi pertama lewat LinkedIn, kita udah tahu semua. Kedua, company website. Ketiga adalah recruitment agency website. Jadi kalau di UAE itu contoh kalau tag ya, tag itu biasanya ada namanya Discovered Mina. Jadi Discovered Mina ini recruitment agency, jadi dia kayak jauh headhunter ya, recruitment agency gitu untuk nyari posisi-posisi di tag. Nah, ini Discovered Mina. Jadi jangan melimit kita di LinkedIn dan company, tapi coba cari recruitment agency apa yang beroperasi di region tersebut. Lalu juga recruiters post. Nah, biasanya recruiter dari perusahaan ataupun recruiter dari ya recruitment agency ini langsung ngepost di postingannya di LinkedIn sebelum mereka naruh sebelum available lah di company website. Mungkin send me your CV through this email. Nah, itu biasanya salah satu cara yang bisa kita lakukan juga. Yang berikutnya adalah hiring manager. Biasanya hiring manager itu saat job opening udah ini ya udah launch di company website, mereka akan langsung ngepost di misalnya di LinkedIn-nya. Bahkan manajer saya sendiri kalau ada opening di tim saya itu dia ngepost di LinkedIn. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat ini di awal, kita bisa tadi apply di batch yang pertama nih untuk masuk CV kita. Nah, yang berikutnya adalah other job portal. Jadi selain LinkedIn, misalnya di UAE itu ada Gulf Talent, ada Naukri Gulf, dan beberapa portal lainnya yang bisa dicoba untuk kita cari-cari vacancy. Nah, ini dari sisi job application. Yang nggak kalah penting adalah networking. Jadi, networking ini saya bagi 4. Ada reconnecting, introduction by mutual, warm outreach, dan cold outreach. Reconnecting menghasilkan saya offer di Hong Kong, dan warm outreach itu menghasilkan offer saya di Amazon. Nanti saya akan jelasin yang bagian Amazon di slide berikutnya. Tapi intinya adalah reconnecting ini kalau punya kenalan yang dulu sempat kenal cuma nggak ngobrol lagi, cobalah kita reconnect, coba kita tanya lagi, kita kasih kita reconnecting lah, kita interaksi lagi. Kemungkinan mungkin ada chance untuk mereka bisa bantu kita kerja di luar negeri. Kalau mereka kerja di multinational company atau udah kerja di luar negeri. Yang kedua adalah introduction by mutual. Jadi contoh kalau misalnya ada teman-teman di sini yang ngelihat yang udah kenal saya misalnya ya, lalu ngelihat nih saya terkoneksi dengan seseorang di perusahaan lain yang teman-teman mau apply. Daripada teman-teman langsung reach out ke orang tersebut yang di perusahaan itu, teman-teman bisa reach out ke saya, Arfa, ini gue ada role ini cocok nih dengan background gue gini gini gini. Bisa minta tolong nggak untuk introduce gue ke orang ini yang kerja di sini, karena gue rasa gue bisa bring value ini nih. Nah, ini lebih lebih mempunyai kemungkinan untuk diterima oleh orang tersebut karena ini introduction by mutual gitu ya. Jadi karena ada mutual friend di tengah, kita kayak middleman-nya yang mengenalkan. Tapi tentunya juga kita nggak bisa melakukan ini terus-terusan ya. Jadi kita harus spesifik. Bener nggak sih kita bisa bring value? Bener nggak sih kalau kenalan sama orang ini, saya nggak akan malu-maluin teman saya yang udah kenalin. Nah, itu juga harus dipikirkan tentunya. Yang ketiga adalah warm outreach. Jadi kalau nggak connect misalnya banyak kita udah connect di LinkedIn tapi nggak pernah kenalan, cobalah kita introduce diri kita sendiri. Hi, good morning, or hi, how are you? We've been connected for a while, but we've never been introduced. Baru habis itu kita kenalan, jadi saling kenal lah setidaknya, nggak cuma connect di LinkedIn. Yang berikutnya adalah cold outreach. Yang ini kalau saya saranin ya, benar-benar saya saranin kalau ngirim connection di LinkedIn itu jangan cuma connect, tapi personalized invite. Banyak
kadang-kadang orang cuma connect ya, tapi kita nggak tahu, kita nggak pernah kenalan. Daripada cuma klik connect, mending personalized invite. Jadi kalau di LinkedIn tuh bisa diklik, kita kasih personalized invite, kasih message 2 atau 3 kalimat lah, memperkenalkan diri, ngasih tahu mungkin Arfa tadi gue lihat webinarnya, izin connect. Nah itu kan jadi lebih tahu, oh ini tadi salah satu yang nonton webinar. Jadi kita lebih paham siapa sih yang connect, dan kita akan kemungkinan besar akan accept daripada kita ignore. Yang terakhir adalah share your goals. Kita nggak pernah tahu siapa dari teman kita ataupun keluarga kita yang bisa ngasih informasi tentang peluang di luar negeri. Saya sendiri udah ngalamin ini berkali-kali, dan saya juga udah ngebantu teman saya, alhamdulillah, untuk masuk ke perusahaan yang saya kerja. Jadi di PNG saya nge-refer 1 orang karena saya tahu teman saya butuh nyari kerja. Di Dubai Business Associates, saya sharing ke sebuah komunitas dan akhirnya teman saya masuk ke Dubai Business Associates. Di Amazon sendiri, saya tahu teman saya lagi nyari kerja di Dubai, dan alhamdulillah saya berhasil nge-refer dia. Jadi ini saling membantu lah. Kita sharing, dan kalau ada teman yang butuh kerja juga dan memang ada opening yang cocok, kita bantu share hal tersebut ke teman kita. Mungkin ini satu hal yang perlu dibiasakan ya. Jadi menurut saya kalau misalnya ada peluang, ada opening, share aja gitu loh. Kita nggak pernah tahu kita bisa membukakan pintu jalan ke luar negeri untuk siapa gitu kan. Dan sebaliknya mungkin kita juga nggak tahu siapa nanti yang bisa ngebantu kita. Expand your network. Nah yang terakhir adalah passive action. Ini lebih kayak menunggu orang untuk nge-approach kita. Karena banyak juga dari orang di sini yang ternyata pas saya tanya, "Eh, lo apply atau lo di-approach?" Nah, terus mereka bilang, gue di-approach di LinkedIn. Ya, kalau gitu kan sebenarnya lebih ke pasif ya. Mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi dari sisi mengoptimalisasi LinkedIn ya, mengoptimize LinkedIn, menurut saya ada 3 hal, yaitu profile. Pastikan profile kita jelas kalau di Visit Recruiter. Kedua, post. Kalau post, pastikan postnya tuh sesuai lah dengan image kita ataupun dengan ya role kita ya. Jangan sampai kita ngepost hal-hal mungkin tentang hal-hal yang sangat-sangat nggak berhubungan dengan role kita gitu. Membahas mungkin mengkritik hal-hal yang nggak berhubungan dengan bidang kita. Lalu yang terakhir ada activity kita. Saat kita nge-like di LinkedIn ataupun komen di LinkedIn, itu akan terlihat oleh teman-teman kita ataupun network kita. Jadi jangan sampai kita nge-like ataupun komen hal-hal yang nggak pantas, karena mungkin ada beberapa post di LinkedIn yang sebenarnya nggak pantas di LinkedIn. Jadi pastikan activity kita di LinkedIn itu sesuai dengan ya dengan professional reputation atau professional image kita. Nah ini teman-teman tentang job searching approach, dan terakhir saya cuma mau nyampein bahwa kerja keras itu harus ya, namun itu bukan penentu hasil. Jadi hasil itu ada di tangan Allah, dan berusaha maksimal itu adalah kewajiban kita. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tentang job searching approach, dari preparation, proactive action ataupun passive action, ini adalah upaya saya untuk menyampaikan inilah kerja keras yang kita bisa lakukan. Urusan hasil gimana akhirnya dari semua ini, yaitu kita serahkan ke Allah. Tapi inilah usaha maksimal kita. Nah, sedikit masuk ke cerita saya, gimana saya bisa masuk ke Dubai Business Associates. Jadi Dubai Business Associates ini adalah program dari pemerintah Dubai. Ya, pemerintah Dubai didanai oleh His Highness Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Jadi ini sebelah kiri adalah foto saya ketemu dengan Vice Presidennya of UAE and ruler of Dubai. Nah, program ini adalah program 9 bulan, di mana ini fully funded, jadi didanai oleh pemerintah Dubai, dan di dalamnya itu kita diberikan pelatihan ya oleh PwC Academy, Middle East, Kapadev, Bond Education, dan juga consulting project dengan salah satu Dubai entity. Dan waktu itu saya consulting projectnya di The Emirates Group. Nah, untuk target audiensnya sendiri, ini memang mungkin nggak untuk semuanya ya. Tapi ini untuk yang punya 0 sampai 3 tahun pengalaman kerja. Jadi mungkin di sini ada yang punya saudara ataupun yang pengen ke luar negeri. Ini experience-nya memang targetnya untuk yang 0 sampai 3 tahun pengalaman kerja. Untuk application prosesnya sendiri itu ada CV, cover letter, 90 detik video, dan interview 2 kali. Lalu visa pastinya sponsored by the company, dan akomodasinya di provide, dan juga monthly allowance di provide. Nah, berikutnya. Nah, ini yang saya mau share ya, proses dan learningnya ya. Jadi yang pertama itu share aspirasi kerja di luar negeri dengan orang lain. Tentunya nggak ke semua, tapi mungkin ke keluarga ataupun ke teman-teman yang kita percaya, itu kita share aja kita pengen ke luar negeri. Jadi mereka aware. Kalau mereka ngelihat info, mereka akan ke-share ke kita. Eh, Ayah saya yang nge-share tentang informasi ini 2 hari sebelum deadline. Jadi saya ingat banget ini pas Lebaran ya, pas Lebaran 2023, itu udah 2 hari lagi deadline-nya.
2 hari lagi deadline-nya dan saya baru diinfoin gitu. Dan beliau ngelihatnya di sosial media. Jadi pas beliau ngeliat sosmed, dia ngirim ayah saya ngirim linknya ke saya, langsung saya prepare. CV saya langsung siapin dalam 2 hari itu. Cover letter saya siapin dari 2 hari itu. Skrip untuk video 90 detik itu saya siapin dalam 2 hari itu. Saya inget banget syutingnya itu pas pagi-pagi setelah sholat Id. Jadi sebelum keluarga pada datang ke rumah, itu saya syuting video itu saya mau apply. Jadi makanya itu yang saya bilang di awal kita harus selalu siap karena kita nggak tahu mungkin deadline-nya 2 hari lagi, mungkin ini job opening-nya bakal tutup. Nah jadi ini harus siap semua. Yang ketiga adalah ini ada poin ketiga itu hilangkan ya self limiting belief. Saya dulu sempat berpikir saya terlalu junior lah untuk pindah ke UAE atau pindah ke luar negeri. Atau mungkin teman-teman ada yang bilang terlalu senior. Tapi sebenarnya kalau memang nggak ada secara tertulis gitu ya, rules secara tertulis, secara legal misalnya, bahwa umur segini nggak boleh ke luar negeri, nggak bisa, tentunya masih ada kesempatan. Ini yang perlu kita coba approach apa yang bisa kita lakukan. Jadi ketiga saya bilang hilangkan self limiting belief saat mau apply ke luar negeri, karena kita sebenarnya bisa kok compete dengan global talent. Nah, berikutnya di Amazon. Jadi di Amazon ini saya mau jelasin dulu di Amazon sedikit berbeda ya dari tadi Dubai Business Associates ataupun DBA. Kalau itu mungkin untuk target audiensnya 0 sampai 3 tahun, tapi kalau Amazon ini terbuka ke semuanya. Amazon sendiri application prosesnya itu cuma CV, interview screening, sama interview namanya Amazon Loop. Jadi nggak ada cover letter, itu saya nggak bikin cover letter, saya nggak bikin video. CV, habis itu interview, sama interview Amazon Loop. Nah, interview Amazon Loop ini waktu ini interview tercapek yang saya pernah lakukan, karena saya interview 4 kali dalam 1 hari. Jadi saya harus prepare story-story saya dalam star format itu ya, apa aja story-story saya dan harus interview 4 kali. Jadi pagi, siang 2 kali, habis itu sore. Nah, itu dalam 1 hari itu benar-benar capek. Nah, ini yang makanya saya bilang kita harus selalu prepared. Kita udah bisa interview gimana? Karena kita nggak pernah tahu kalau ada opportunity kayak gini ataupun interview yang harus kita hadapi itu kita udah harus siap. Untuk visa sendiri, ini visanya sponsored again by the company. Dan yang penting adalah untuk kerja di Dubai ya. Karena Amazon ini, waktu saya pindah ke Amazon ini baru kayak beneran kerja di Dubai, kita harus punya ijazah. Jadi kalau udah punya ijazah S1 aman. Nah, ijazah kita perlu dilegalisir. Jadi biasanya teman-teman di sini kita pakai jasa lah di Indonesia, kita bayar supaya nanti bisa ngebantu kita untuk dapat legalisir di berbagai tempat karena harus melegalisir ijazah ini di beberapa institusi di Indonesia. Dan perlu ditranslate juga kalau ijazahnya dalam bahasa Indonesia, saya juga translate ke bahasa Inggris. Jadi ini ada proses kayak attestation. Tapi nggak perlu khawatir, nanti kalau misalnya udah dapat offer dan mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang gimana sih proses atestasi ijazah Indonesia, itu bisa langsung hubungi saya aja, nggak masalah. Ataupun nanti di grup APC, nanti kita bisa diskusi, saya juga bisa share service atau jasanya di Indonesia, siapa yang bisa bantu. Berikutnya, Kang. Nah, di Amazon sendiri ini, berikutnya, boleh Kang? Di next aja. Ya. Next lagi. Ya. Nah, di Amazon sendiri ini unik ya, karena jujur waktu saya di Indonesia pun saya apply-apply CV aja gitu, dan itu masih works waktu itu. Tapi saat di Dubai saya ngerasa, ini kok nggak works lagi ya, kalau cuma apply-apply CV doang. Apa hal lain yang bisa saya perlu lakukan? Nah, waktu itu saya sempat ngobrol sama seseorang, terus dia bilang, have you reach out to everyone that you know? Dalam hati saya ya mungkin masih ada sih beberapa network saya yang saya belum belum reach out, tapi sebenarnya saya juga nggak kenal mereka gitu. Ya nggak apa-apa, reach out aja, coba aja reach out ya, kita kan nggak pernah tahu hasilnya gimana. Oleh karena itu saya coba nge-reach out nih ke network saya. Nah, ada satu orang yang ternyata kita udah connect di LinkedIn lama dan dia kebetulan kerja di Amazon. Di bulan Oktober saya ngelihat postingan dia kerja 2 tahun di Amazon. Ya saya sekalian kenalan lah. Assalamualaikum gitu kan. We've never been properly introduced. Bla bla bla. Congratulations. Udah 2 tahun di Amazon. Sekedar kenalan. Nah terus di tahun berikutnya gitu ya di 2024 di Mei. Nah ini saya perlu nyari kerja karena saya udah habis waktunya di Dubai Business Associate. Nah disinilah saya karena kebetulan dia role-nya sama kayak saya waktu itu key account manager. Saya tanya lah,
kira-kira kita bisa ngobrol nggak? Karena pengen tahu nih role key account manager kalau di Amazon gimana. Dan alhamdulillahnya dia pengen pengen sharing session, pengen sharing ke saya, dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol tentang role tersebut. Dan akhirnya dia nanya kan, saya tuh mau ngapain gitu. Kamu tuh apa yang mau dicari sekarang ya? Saya tanya, saya sekarang lagi nyari kerja. Dan akhirnya dia dia nawarin, oke kalau gitu mau di refer kalau ada posisi an asset. Yes, of course gitu kan. Kalau ada posisi I would like to be referred. Akhirnya karena apa nge-message di LinkedIn akhirnya dapat referral dari orang tersebut. Dan nggak cuma itu, dia akhirnya nawarin juga kalau misalnya nanti mau latihan interview silahkan. Dan itu saya ambil. Dan saat saya latihan interview sama dia, itu dia bilang, oh ini jangan 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 bilang apa kamu jangan ngejelasin star kamu kayak gini, ini salah. Ya udah, saya evaluasi lagi gimana star saya supaya ceritanya bener, storytellingnya bener. Dari satu message di LinkedIn itu bisa berakhiran mendapatkan kerjaan di Dubai. Saya ngebayangin kalau seandainya saya nggak message dia di waktu itu karena takutlah mungkin ngapain sih sore juga nggak kenal, ya mungkin nggak ada, saya nggak akan ada di sini gitu loh. Jadi kita nggak pernah tahu message mana yang akan membukakan jalan untuk kita keluar negeri, karena di luar message ini banyak message lain di LinkedIn yang saya nggak dapat jawaban, yang saya nggak dibales dari orang-orang tersebut, tapi satu message ini dibales dan akhirnya bisa membukakan jalan. Nah, yang kedua adalah learningnya adalah memahami interview format ya. Jadi di setiap multinational company itu biasanya ada interview formatnya sendiri. Contoh kalau kita consulting, itu ada case study, itu terkenal interviewnya. Nah, di Amazon ada namanya Amazon Loop. Jadi Amazon Loop itu tentang interview gitu ya, series of interviews, di mana kita akan ditanya terkait leadership principles di Amazon. Nah, jadi kita harus familiar nih dengan leadership principles yang ada di Amazon. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba apply lagi di perusahaan yang sama. Waktu saya di Dubai, ini bukan pertama kali saya apply di Amazon. Januari 2024 saya di apply di Amazon Dubai. Saya ditolak, rejected. Mei saya apply lagi. Ya, alhamdulillah keterima. Jadi kalaupun udah ketolak pertama, jangan takut untuk apply lagi gitu loh di perusahaan yang sama. Nah, yang keempat adalah tolong cari kerja yang masih relevan dengan background ataupun experience. Mungkin di sini ada yang pengen switch karir, di sini ada yang pengen pindah ke bidang yang baru. Tapi kenyataannya kita harus tahu juga, realitanya adalah supply-nya banyak banget di sini. Orang-orang yang udah experience mau apply ke role, misalnya mau ke role A, kita baru pengen transisi untuk masuk ke role A, ya kita akan kalah gitu loh. Kita harus, sekalipun kalian mau transisi, sekalipun kita pengen pindah ke bidang yang lain, harus banyak transferable skills yang kita bisa showcase ataupun kita bisa kasih tunjuk ke recruiter ataupun hiring manager. Jadi menurut saya pribadi akan sangat sulit kalau kita mau keluar negeri, terus tiba-tiba saya pengen switch karir daripada ngelanjutin apa yang dari Indonesia saya mau lanjutin ke luar negeri. Karena kenyataannya realitanya tadi supply-nya sangat banyak, orang-orang itu pengen pindah ke luar negeri dari berbagai negara, terutama untuk negara-negara yang hub ya. Jadi kayak di Dubai, London, ataupun mungkin kayak Silicon Valley di US, New York. Ini kan hub gitu loh. Jadi bisnis-bisnis ada di sini. Nggak cuma orang-orang dari negara tertentu, tapi orang-orang dari berbagai negara pengen masuk ke situ. Jadi saran saya benar-benar make your profile really really strong by sticking to your strength. Jadi kita bagusnya apa, kita experience-nya apa, kuatnya di mana, kita fokuskan dengan hal tersebut. Nggak switch karir dengan nggak pindah ke luar negeri dan switch karir di waktu yang sama. Ya. Nah, itu perjalanan saya, semoga bisa membantu beberapa pelajaran lah ya yang saya lalui di Dubai terkait terkait cari kerja. Dan di sini saya mau sharing tentang hidup di Dubai lah ya sedikit. Job portal ya, ini bisa nanti di screenshot aja ya. Jadi job portal selain di LinkedIn tuh ada talent.difc.ai. Jadi ini ada role-role yang open di Dubai International DIFC itu Dubai International Financial Center. Jadi ada portalnya sendiri. Nah, habis itu Discovered AI, ini yang saya bilang Discovered Mina. Ini biasanya tech-tech, product manager dan sebagainya itu ada di sini, opening ya. Lalu ada juga MCG Talent, ini biasanya tentang communication kalau nggak salah, communication ataupun marketing role, desain kreatif. Nah, itu ada di MCG Talent. Lalu selain itu juga ada Naukri Gulf. Ini kayak LinkedIn tapi untuk this region. Untuk akomodasi sendiri, ini saya pengen nyampein juga, jangan kaget ya tentang akomodasi di Dubai. Jadi untuk kalau mau ngecek-ngecek harga bisa pakai Bayut ataupun Property Finder. Dan di Dubai kita bayarnya nggak transfer ke yang punya kosan gitu, nggak.
kita di sini pakai cek. Jadi kita tulis cek payment gitu ya. Misalnya kita kontraknya setahun. Kita bisa bayar selama 4 kali, jadi misalnya setiap quarter, atau bayarnya selama 6 kali, ataupun mungkin 2 kali. Nah, itu tergantung negosiasi kita. Semakin sedikit cek yang kita kasih ke landlord, ke yang punya unit gitu ya, semakin kuat kita bisa nego. Jadi semakin murah kita bisa bayarnya. Kalau yang tadi misalnya taruhlah 100 juta setahun, kalau bayarnya 6 kali, mungkin kalau bayarnya 2 kali bisa turun jadi ya berapa? Mungkin 70, 75. Jadi kita bisa nego semakin ceknya, kalau ceknya semakin sedikit. Nah, di luar unit sendiri kita harus tahu nanti ada biaya AC, ada biaya Dubai Electricity and Water Authority, jadi listrik dan air, lalu ada agent fee, lalu ada deposit juga, security deposit, lalu ada biaya internet juga. Jadi saat pindah ke Dubai itu biaya yang dikeluarkan di awal itu cukup cukup lumayan ya untuk akomodasi ya saat kita pindah. Makanya nanti kalau misalnya pindahan ke Dubai atau pindah ke UAE ya in general, ya itu harus diperhatikan juga accommodation benefitnya gimana. Kalau di perusahaan saya sendiri misalnya itu ada payment, ada advance gitulah. Jadi ada housing allowance, tapi kita bisa ambil 6 bulan pertama. Jadi diambil di bulan 1. Jadi nanti bulan 2 sampai bulan 6-nya itu nggak dapat housing allowance lagi karena udah diambil semua di bulan pertama. Nah, ini di beberapa company yang saya lihat juga teman saya yang kerja di perusahaan lain ada benefit kayak gini juga sama. Itu karena di Dubai saat kita ngeluarin duit untuk akomodasi di awal itu cukup lumayan. Terutama kalau ceknya sedikit dan kita harus bayar berbagai deposit gitu. Untuk AC kita perlu deposit, untuk electricity kita perlu deposit, ada lagi security deposit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, terakhir adalah things to consider ya. Jadi di sini tadinya saya udah bilang bahwa kalau summer itu panasnya luar biasa jauh di atas Indonesia. Jadi kalau jangan sampai anggapannya Dubai winternya enak gitu kan, kalau misalnya di video dingin, betul winter dingin, tapi kalau summer juga luar biasa panas. Lalu kalau misalnya punya anak, udah berkeluarga, pastikan kita juga ngelihat school fees ya. Di sini untuk menyekolahkan anak, salah satu expense yang juga cukup besar. Jadi pertama itu rent, yang kedua itu sekolah. Nah, ini dua hal yang mungkin bisa dibilang expense yang tinggi. Nah, ketiga, kita harus perhatikan juga, kita nanti pengen ngambil driving license nggak? Karena kalau driving license itu, kita nggak bisa langsung convert dari SIM Indonesia ke SIM UAE. Kita dari Indonesia harus ngambil kelas dulu, baru ngambil tes. Jadi kalau misalnya udah ada beberapa tipe ya. Kalau misalnya udah sekian tahun nyetir gitu, itu bisa ambil yang 10 jam. Tapi kalau baru sekian tahun harus 15 jam. Kalau nggak pernah sama sekali 20 jam. Jadi tergantung pengalaman nyetirnya. Lalu di Dubai pun ada kelas yang reguler dan unlimited. Jadi kalau reguler itu nanti setiap kita ngulang tes, misalnya tes kita gagal, kita nggak bayar lagi. Tapi kalau unlimited, sekalipun gagal, kita nggak perlu bayar. Nah, ini ada beberapa hal kecil lah. Tapi bikin SIM itu cukup mahal, jadi itu perlu dipikirkan lagi. Nah, taksi ini public transport yang mahal di Dubai. Jadi kebanyakan orang itu akan naik bus ataupun naik metro. Metro itu kayak MRT. Jadi jangan beranggapan, oh udahlah saya tinggal di tempat yang jauh aja, nanti saya bisa naik taksi. Nggak bisa, karena di Dubai mahal. Nah, public transport yang murah. Jadi pastikan juga nanti cari akomodasi yang dekat-dekat kantor, yang sejalan ada public transportnya menuju kantor. Mungkin ini hal-hal yang terkait kerja di Dubai ataupun tinggal di Dubai. Saya buka kesempatannya untuk tanya jawab yang saya kembalikan ke Kang Pram. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali insight dari Kang Arfa. Saya sedikit jump in kembali ke awal ya, bahwa di sini profil Akang termasuk jet darat, Kang. Dari 2001 langsung, habis itu di sekarang 2024 itu pun sudah di Dubai gitu kan. Jadi termasuk cukup moncer lah, ya bersyukurlah masing-masing ada rezekinya. Yang menarik di sini adalah tadi Kang Arfa menyatakan bahwa mengenai master CV dan CV variation. Kadang yang terjadi kan ada di satu pekerjaan yang teman-teman lompat yang bukan pekerjaannya. Nah, itu kan berarti ada jeda yang itu. Itu nanti perlu diinfokan bagaimana ngakalinya gitu ya kan. Yang berikutnya adalah mengenai cover letter.
yang setahu saya untuk master CV dan cover letter saya bermain dengan ChatGPT, Kang. Mereview, self reviewnya pakai itu. Jadi dia akan ketahuan ITS friendly, kemudian cover letternya based on my CV, buatkan saya cover letter. Itu biasanya terjadi seperti itu kalau saya buat. Kemudian mengenai perlu diingat teman-teman juga bahwa interview kita harus menggunakan star format ya. Jadi nggak kemana-mana, sistematis, dan itu memang sudah standar internasional. Eh, Certification itu sunnah istilahnya, tapi tetap sebaiknya ada. Yang menarik lagi adalah mengenai networking. Networking itu di mana-mana dan kalau nggak dicolek nggak akan aktif. Makanya memang networking itu perlu. Itulah sebabnya kita ada di APC, itu networkingnya jadi banyak. Kita bisa bertemu dengan Kang Arfa, saya kebetulan juga ketemu dengan aircraft engineer yang memang dari mana-mana gitu ya. Itu kan lama-lama kan juga akan kita tahu masing-masing ada kebutuhan, kita saling memberitahu. Itu penting buat teman-teman juga ya. Yang berikutnya adalah yang menarik adalah uh, untuk di Dubai itu uh, terutama ke Amazon. Amazon itu ada Amazon Loop for interview in a day. Yang pernah saya dengar bahwa di Amazon itu bahkan pertanyaannya cukup menarik. What is your plan if you apa if you accepted as a Amazon employee? Jadi harus disiapkan planning ke depannya berapa. Correct me if I'm wrong ya Kang ya, kalau seperti itu. Nah itu memang yang saya tahu gitu teman saya di Amazon. Dan kebetulan di sini juga kalau nggak salah Mas Agus itu beliau itu yellow jacket holder Amazon atau join apa enggak beliau beliau juga insight-nya juga cukup banyak untuk mengenai Amazon. Oke, saya lanjutkan lagi yang menarik adalah jangan terpaku dengan LinkedIn tapi bagi job portal yang lain. Kemudian tolong diperhatikan akomodasi. Satu hal lagi juga nanti tolong ini Kak dijelaskan mengenai agent fee. Agent fee itu bagaimana? Karena kadang-kadang orang berpikir, ah kalau saya keterima itu ya udah, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi selain yang ada itu. Nah ternyata ada agent fee, kira-kira berapa persen itu juga nanti tolong dijelaskan. Kemudian ada deposit. Nah, istilahnya modalnya berapa sih kira-kira sebaiknya kalau di Dubai gitu, sama yang lain-lainnya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau langsung Kang Arfa menjawab dulu. Ya, oke. Mungkin tadi langsung aja yang agent fee ya. Agent fee ini maksudnya nanti setiap kita cari akomodasi, itu ada agent fee-nya. Misal 5% dari total biaya unit. Ini saya ngomongin tentang saat nyari apartemen dan sebagainya. Nah, berapa sih sebenarnya untuk studio misalnya, studio di Dubai? Tentunya tergantung areanya ya. Jadi kalau areanya jauh dari perkotaan gitu ya, itu akan lebih murah dibanding kalau di kota gitu, dibanding misalnya dekat Burj Khalifa ya, tentunya akan sangat mahal. Eh, Paling bagus sih langsung ke Bayut ataupun Property Finder untuk cari range-nya berapa. Tapi saya bisa bilang untuk mungkin setahun ya, setahun itu bisa dapat yang studio mungkin sekitar di 160 juta sampai 200 jutaan tergantung areanya setahun. Dan itu juga tergantung lagi furnish ataupun unfurnished. Tentunya yang furnish akan lebih mahal daripada yang unfurnished. Di sini banyak yang mungkin ada yang prefer furnish, tapi ada juga yang prefer unfurnished. Jadi nanti dia akan beli kasurnya sendiri, beli mejanya sendiri. Karena kan kalau misalnya stay di tempat itu selama 2-3 tahun, mereka jadinya nggak, jadi menghitungnya upfront cost-nya lah yang banyak karena harus beli kasur dan bla bla. Tapi kalau stay sama 3 tahun kan jadi nggak terlalu makan biaya juga karena bayar rentnya ya sama sama ataupun nggak naik terlalu drastis gitu. Itu tentang agent fee ya. Jadi kalau kita setiap nyari properti pasti ada agent fee-nya karena biasanya agent yang memasarkan properti tersebut. Tapi kalau somehow kita bisa langsung deal directly dengan owner, ya saya belum pernah, ya mungkin nggak ada agent fee-nya jatuhnya. Jadi langsung kayak gitu. Nah, tadi saya pengen mungkin nggak touch ini ya, Kang Bram. Jadi ada platform namanya edplist.org. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen switch karir nih, pengen jadi pengen ke bidang ini. Sebelum menentukan memang saya pengen switch karir, terus mau ambil course ini, pengen ambil sertifikasi ini, pengen mungkin ada yang mau kuliah lagi, saya saranin coba ke edplist.org. Terus cari role-nya dan book mentorship.
dengan orang-orang yang memang meluangkan waktunya untuk mentorship tersebut. Jadi di adplist.org ini orang-orang dari berbagai negara gitu ya, meluangkan waktunya untuk mentoring ke orang-orang yang mau di-mentoring. Saya sendiri udah ngebook beberapa kali sesi gitu ya. Saya mau belajar cyber security itu gimana sih? Saya book aja waktunya orang yang memang udah kerja sebagai cyber security. Terus kemarin ada lagi head of misalnya dia tentang process improvement something like that gitu ya di Dubai. Saya penasaran nih role-nya apa sih? Saya connect aja di ADP list, saya terus kita call 30 menit ngobrol, oh role-nya gini ya kerjanya. Oh di perusahaannya kayak gini. Nah, ini sebagai salah satu cara supaya lebih tahu lah day to day pekerjaannya di role tersebut tuh gimana. Karena mungkin kalau lihat di YouTube, kalau lihat di internet kurang ini ya kurang tahu realita di lapangan gimana sampai kita beneran ngomong dengan orang yang melakukan hal tersebut. Ya mungkin saran aja kalau teman-teman ada yang mau pindah karir ya visit aja ADP List, coba cari orang-orang yang mungkin memang menawarkan waktunya untuk mentoring. Terima kasih, Kang Arfa. Ada teman-teman yang mau bertanya? Mumpung, Ya oh, ada satu. ya silakan langsung speak up aja, biar sekalian kenalan. Kalau bakal dituliskan, itu istilahnya belajar interview, Benar-benar belajar belajar langsung public langsung. speaking. Ayo silakan, silakan. Mic-nya bisa dibuka, Pak Kang Karis ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. selamat Silakan. sore di Indonesia. Saya kurang tahu nih di Kurangin 4 jam lah, kurangin tiga kurang setengah jam, 4 4 jam jam. ya. Heeh, heeh. Masih siang. Tadi menyebutkan Kang Arfa menyebutkan terkait latihannya beliau dengan rekannya untuk interview ya, STAR method itu. Dan disebutkan rekannya itu kan menyebutkan kalau jangan begini untuk ketika interview. Ya itu pengen tahu aja penasaran. Itu apa aja sih yang biasanya perlu dihindari ketika start interview itu dan best practice-nya bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi untuk pertama di STAR itu kan situation, task, action, result ya. Mungkin saya akan bahas beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama pastikan situasi dan resultnya itu sejalan. Jadi jangan sampai saya karena ngelihat gitu sebelum sebelum kita interview kan pastinya kita ngedraft dulu ya story-nya apa nih dalam star format. Oke, situasinya ini, task-nya ini, action ini, resultnya ini. Kalau kita baca terus situasinya kok dan resultnya kok beda gitu ya. Jadi situasinya A, resultnya B. Jadi nggak ada korelasinya. Misalnya situasinya ngomong gini, penjualan menurun di kuartal satu. Tapi resultnya bukan tentang penjualan, tapi malah tentang user kita naik. Nah ini kan nggak ada hubungannya kok user naik dan penjualan. Jadi penjualan kamu gimana? Karena di awalnya tentang penjualan isunya bukan tentang number of users. Mungkin number of users result in higher sales gitu kan karena nambah. Tapi itu yang harus dijelaskan. Jadi situasinya kalau tentang masalahnya tentang penurunan penjualan, sales, ya pastikan resultnya juga ngebahas oh salesnya karena saya melakukan ini jadinya naik. Nah gitu ya. Jadi situation dan resultnya harus harus sejalan, harus cocok gitu saat kita ngebaca story-nya. Yang kedua adalah waktu itu saya ingat banget. Jadi saya mungkin ada beberapa story yang saya siapin, tapi result saya itu sama. Jadi story A dengan story B resultnya sama. Karena saya ngerasa ya ini result akhir aja. Jadi penjualan saya sama-sama naik. Misalnya naik 5% contoh. Penjualan saya naik 5% di bulan ini dibanding bulan sebelumnya. Tapi situationnya beda. Nah itu agak nggak make sense menurut sebenarnya gimana dua cerita yang berbeda resultnya bisa sama. Jadi mungkin saat kita nulis itu masuk akal, tapi saya saranin untuk cari teman lain yang memang mungkin biasa interview, coba kita cari fresh perspektif. Make sense nggak kalau situasinya kita tulis ini, terus resultnya ini. Dan pastikan result itu dari satu story dengan story lain itu beda. Jangan sampai kita menyampaikan result yang sama dengan dua story yang berbeda. Karena itu jadi ya ngapain gitu buang-buang waktu oh, resultnya sama tapi kita pakai dua story yang berbeda. Mungkin dua hal itu sih yang perlu perlu diperhatikan yang saya kepikiran ya. Di luar itu
kita coba perlu latihan aja sih, perlu latihan menyampaikan dalam format ini. Karena kita kan tentunya kita nggak terbiasa lah untuk ngomong dalam format star mungkin, kecuali dalam interview. Jadi kalau ada waktu, coba kita latihan aja, latihan sendiri. Kita bikin skrip gitu, bikin format. Mungkin cerita tentang penaikan penjualan di kuarter 1 tahun 2025. Nah, situasinya ini, tasnya ini, actionnya ini, resultnya ini. Kita bikin skripnya, kita bikin bullet point-nya, terus coba kita sampaikan di depan kaca misalnya. Nah, latihan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sarankan, karena kalau kita nggak latihan, itu akan susah untuk bisa leluasa saat beneran interview. Baik, terima kasih Kang Arfa penjelasannya. Ke-mute, Kang Bram. Terima kasih Kang. Ada lagi pertanyaannya? Oke, saya lanjut ke Kak Uli Mas, silakan pick up. Halo, apakah saya terdengar? Oh banget, Ya. Terima loud and kasih. clear. Silakan. Oke, halo Kang Arfa, sebelumnya salam kenal juga. Saya Uli Mas, sekarang fresh graduate S1 Kewirausahaan. Sambil menunggu wisuda, saya jadi part-time business analyst sama supply chain analyst. Untuk yang sama saya tanyakan terkait networking, Kang, karena dari saya sendiri itu punya problem merasa dilema untuk reach out duluan ke orang lain. Kalau saya analisis, ini mungkin transisi, karena kalau misalnya reach out untuk hal profesional, saya rasa terlihat terlalu ada maunya atau bahasa kerennya transactional adult relationship gitu. Nah, jadi itu membawa saya mempertanyakan juga ke value diri saya dan juga apa yang saya tawarkan ke new connection ini. Tapi tadi Kang Arfa juga bilang kalau misalnya jangan terlalu insecure atau segala macam. Mungkin bisa di deep dive lagi, Kang, untuk untuk menghilangkan dilema ini, seperti menyadarkan kalau misalnya ini untuk pure profesional dan ini sangat-sangat berbeda dengan personal. Atau mungkin Kang Arfa juga bisa cerita terkait kemarin juga kayaknya kalau dari penjelasannya Kang Arfa pernah mengalami di situasi yang sama kayak saya. Mungkin bisa cerita juga how to overcome the dilemma. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab ya, Kang ya. Silakan. Jadi terkait mencoba suatu hal gitu ya. Kan kita kadang kepikiran, kalau saya gagal gimana, kalau saya nggak dibalas gimana. Satu framework ataupun cara pikir yang merubah cara pandang saya terhadap hal yang terkait seperti ini, itu adalah worst case scenario-nya. It's that I will be in the same place that I was before. Jadi kalau saya approach dan nggak dibales misal, ya saya di posisi yang sama. Tapi setidaknya saya udah approach, saya udah mencoba. Saya tahu saya nggak akan kepikiran lagi, kalau saya approach gimana ya, dibales nggak ya? Gitu kan. Jadi kita udah mencoba. Bayangin kalau saya nggak nge-approach yang tadi orang di Amazon itu, saya mungkin bisa kepikiran, seandainya saya approach gimana ya gitu. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk mencoba, selalu coba. Karena worst case scenario-nya adalah ya udah nggak dibalas. Terus kenapa kalau orang nggak balas? Gitu kan? Nggak akan merubah dunia ataupun gimana gitu. Jadi saya selalu mikir worst case scenario-nya apa ya kalau saya coba. Worst case scenario-nya apa ya kalau saya apply? Oh, worst case scenario-nya kalau nggak dibalas ataupun kalau di reject, ya saya tetap di posisi yang sama seperti saya sekarang. Bedanya adalah saya sudah mencoba gitu loh. Urusan hasilnya tadi saya pasrahkan, tapi setidaknya saya melakukan hal yang terbaik. Nah, itu cara pandang satu. Jadi worst case scenario-nya apa? Yang kedua adalah mungkin tadi fresh graduate, value-nya apa, nggak mau terlalu transaksional. Satu hal yang perlu mungkin diketahui adalah kalau fresh graduate ataupun di awal, memang yang perlu ditunjukkan adalah eagerness to learn. Memang belajar gitu loh. Memang ya pengen belajar tentang dunia kerja itu yang bisa ditunjukkan. Karena banyak banget orang, contoh ya, saya cuma kasih saran kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nyari kerja, terus langsung bilang, Pak misalnya, ada kerjaan nggak di Amazon? Dibanding sama temen yang bilang, Pak, gue ngeliat nih di Amazon ada lowongan ini. Nah, yang dicari itu sesuai banget dengan pengalaman gue karena gue udah pernah gini. Bisa nggak lo tolong refer? Kira-kira yang akan di-refer yang A, yang pertama kali bilang, ada lowongan nggak? Atau yang B, yang udah bilang, Pak, gue tuh cocok, bla 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 bla. Pasti yang B kan, karena dia udah put effort.
Dia udah nyari kerjanya dan udah nunjukin loh, gue cocok loh, Pak, ini di file-nya, lo bisa bantu nggak? Jadi kita secara pribadi akan lebih condong untuk membantu orang yang kedua. Jadi kalau sebagai fresh graduate, saran my personal opinion adalah coba tunjukin eagerness to learn kita. Kita pengen belajar tentang dunia profesional. Nah, gimana cara reach out-nya ke ke orang-orang di LinkedIn? Karena kita nggak bisa karena kita nggak bisa juga gitu sebagai fresh graduate langsung pengen bring value, karena value apa yang kita bring, kita cuma mahasiswa, maksudnya kita baru lulus kuliah, jadi secara value profesional juga mungkin belum ada, tapi yang bisa kita bring adalah curiosity, bahwa saya tuh pengen belajar tentang suatu industri, saya pengen belajar tentang sebuah role, itu yang kita bisa bawa sebagai fresh graduate atau early career. Bahkan sekarang pun kalau saya connect gitu ya ke orang-orang, kadang saya masih penasaran dengan role-role yang mungkin udah lebih senior, jadi saya coba reach out aja, coba tanya misalnya role-nya apa, mungkin kalau mereka tertarik untuk sharing bisa bisa jadi sharing, karena banyak orang itu they like to talk about themselves gitu ya, they like to share about their experience, they like to share what they've learned along the way. Jadi it's not impossible to reach out to someone more senior and then get them to share their stories. Jadi cerita-cerita mereka saat mereka dari junior ke senior akhirnya jadi sharing session. Itu sangat mungkin banget. Jadi kembali lagi kalau misalnya saya jadiin kesimpulan gitu ya, show your curiosity gitu, rasa ingin tahu terhadap sebuah role, sebuah industri, dan kalau ngirim LinkedIn itu LinkedIn-nya personalized invite, jangan asal connect. Jadi setidaknya orang tuh tahu kenapa kita mau connect. Lalu juga bisa, ini yang saya lakukan ya waktu saya awal-awal mulai kerja. Saya itu nonton YouTube dulu. Misalnya kalau orang ini sering post konten di LinkedIn, saya nonton YouTube-nya, saya datang webinarnya, baru setelah itu saya reach out. Jadi setidaknya saya nunjukin, saya udah put effort, nggak cuma asal connect, tapi saya udah lihat videonya di YouTube, saya udah ngeliat gini-gini, baru connect di LinkedIn. Kalau dia bikin buku, saya coba mungkin baca bukunya, baru connect di LinkedIn. Kalau dia sering ngepost, mungkin saya baca postingannya, terus saya react di postingannya, baru saya connect di LinkedIn ngomong postingannya tuh thank you for your post, it gives me new perspective ataupun kayak gitu. Jadi ada sesuatu hal yang membedakan kita saat kita reach out ke orang tersebut. Nggak cuma asal connect kayak kebanyakan orang. Jadi coba usahakan kita cari apa sih yang bisa membedakan kita saat kita connect ke orang, dan berusaha untuk berbeda. Karena kalau kita sama ya kemungkinannya juga sama kayak yang lain, mungkin nggak di accept. Tapi kalau kita coba sedikit kreatif, kira-kira apa nih yang bisa bikin gue beda sedikit, nah itu bisa menaikkan kemungkinan kita untuk expand connection kita. Itu. Menarik, menarik. Saya sedikit tambahkan kan, berarti curiosity untuk mengenal lebih banyak dulu dari ini target yang akan dituju, sama mental block ya Kang ya kelihatannya ya, karena belum apa-apa jangan sampai takut. Saya sendiri juga dulu orangnya introvert Pak, terus terang saya orang introvert, tapi akhirnya mental block itu semuanya akan bisa berubah. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Boleh Kalau kata follow orang up question nggak, Kak? bisa, Oh, bisa karena boleh banget. Silakan. bisa karena terbiasa. Iya, betul. Silakan. Oke, Kang Erva, terima kasih penjelasannya. Iya, saya ada follow up question. Kalau misalnya tadi kan dengan case saya sebagai fresh graduate, berarti ini lebih ke arahnya curiosity sama menunjukkan interest-nya kemana, dan kalau mengajak orang itu, kalau misalnya mau bantu, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya dapatkan atau pelajari dari Bapak atau Ibu gitu. Untuk maintaining connection sendiri itu untuk hal profesional itu baiknya seperti apa sih, Kang? Kan nggak mungkin kayak yang personal yang tiap hari atau tiap minggu itu di reach out, atau kayak situasional aja kalau misalnya ada yang perlu dibahas seperti itu. Karena saya juga masih belajar untuk networking profesional, walaupun sebenarnya di kuliah itu memang udah beberapa kali dapat offer karena networking itu sendiri, tapi ini karena pasif, saya akui belum pernah yang secara actively mengejar sesuatu atau seseorang karena role yang saya mau, seperti itu, tapi lebih ke connection yang ada, mereka yang reach out ke saya karena ngelihat potensial. Tapi saya mau merubah ke situ, mau merubah ke arahnya yang lebih jelas yang saya mau tuju gitu. Terima kasih Kang Arfa. First of all, congratulations ya kalau udah misalnya di approach, karena nggak semua orang di approach gitu oleh orang lain.
Jadi networkingnya udah cukup berhasil tuh. Cuma kalau kita flip side-nya gimana mau memaintain connection, pertama tadi ya intentnya ya. Jadi pertama mulai dari niatnya sih. Karena kalau niatnya pengen maintain professional relationship tapi supaya gue dapat kerja nih. Wah, nih orang ini ada di sini nih supaya gue dapat kerja. Uh, I think itu cara yang salah untuk memulai ataupun memaintain sebuah connection. Jadi kalau kita punya connection ya kita maintain tapi nggak ada punya niatan suatu saat dia bisa ngasih gua kerja atau suatu saat dia bisa kasih gua referral. Tapi ya kita maintain aja karena mungkin dari something ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari dari orang tersebut gitu. Ada sesuatu hal yang bisa kita 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 learn ya dari maksudnya dari orang tersebut, dari role dia ataupun dari pengalaman dia. Mungkin intentnya niatnya kita rubah dulu, jangan sampai intentnya niat kita pengen connect dengan orang ini supaya nanti bisa di refer kerja. Mulai aja dari belajar, pengen belajar dari orang lain karena orang lain punya pengalaman yang mungkin bisa membantu kita. Jadi mulainya dari situ, dari intent. Nah, yang kedua, maintain connection tentunya benar nggak mungkin di chat setiap hari. Tapi mungkin kalau dari saya pribadi, connect saat ada big milestone. Jadi kalau tadi di presentasi dia 2 tahun gitu kan, 2 tahun udah kerja di perusahaan, ya saya congratulations. Mungkin dia dipromosi gitu kan, terus dia sharing, ya saya congratulations, well done gitu ya. Misalnya wish you all the best, ya hal-hal kecil kayak gitulah. Karena jujur aja semua orang juga sibuk dengan kehidupannya masing-masing, tapi hal-hal kecil kayak gini yang kita congratulate, kita wish them all the best, dan mungkin mereka pindah negara ataupun mungkin dapat beasiswa, hal-hal yang kayak gini itu dinotis oleh orang tersebut. Kita tuh tahu siapa sih yang ngucapin ke kita congratulations, siapa sih yang bilang ke kita atau message kita saat ada big milestone di kehidupan kita. Jadi mungkin kalau saya jadiin simple gitu ya, give them a message ataupun message mereka di milestone yang tadi saya sebutin. Jadi kalau misalnya mereka share di LinkedIn ataupun share postingan tentang sesuatu yang worth to be celebrated, yang kita bisa kasih congratulations gitu ya, message aja. Bisa message dikasih komen atau message personal. Ada beberapa orang yang saya karena jarang banget message personal, saya like postingannya, saya komen, tapi di waktu yang sama saya message juga supaya ya dia tahu aja kita like, let's stay in touch gitu. Itu sih. Ya. Tapi message-nya, reply message jangan lupa add siapa ya Kang ya, kalau di LinkedIn ya. Kalau enggak mereka kadang-kadang kurang mention gitu kan. Gitu. Terima kasih. Semoga Ada menjawab. lagi? Sangat Kang menjawab. Terima kasih Kang Arfa. Saran fundamentalnya juga terkait memperbaiki niat dan juga praktikalnya juga sangat menjawab. Terima kasih. Oke. Good luck ya. Oke, yang lanjut yang lainnya ada yang bertanya? Dubai itu negara yang menarik loh karena bebas pajak. Nah itu salah satu benefit yang Nah, teman-teman apa nggak tertarik tuh? Saya aja mau nyolek Kang Arfa nih, Kang. Nih ada yang cocok sama saya di Amazon nih, Kang. Amazon Dubai, Kang. Kan saya satu hal yang perlu saya ingetin ya. ya. Sebelum tadi Kang Bram jadi saya ingat. Kadang kan kita mungkin karena orang Indonesia kali ya. Jadi kadang kita kagok ya mau minta referral nih ke orang ini gitu. Ya kan? Kalau kita memang udah kenal gitu ya, saran saya jangan takut. Kenapa? Karena biasanya multinational company itu ngasih bonus ke kita yang berhasil nge-refer teman kita. Itu Jadi saya sama-sama sendiri senang gitu loh. saat saya berhasil nge-refer teman saya di PNG, saya dapat bonus. Saat saya baru berhasil nge-refer teman saya masuk ke Amazon, saya juga dapat bonus. Jadi kita sama-sama enak gitu kan sebenarnya. Iya. Nah, saya udah WA langsung deh. Siap. Oke, tadi siapa yang mau nanya? Iya, Silakan lanjut. saya mau tanya ke Kang Arfa. Thank you, Maaf, Mas Kang, siapa ini? Ya, kan saya namanya Irfan Hussein. Mangga, Kang. Ya, Kang Arfa, saya mau tanya tentang spesifik karir saya sih sebenarnya. Jadi kalau pengalaman saya ini sekarang udah 4 tahunan di Indo, di cyber security, di defensif ya, Blue Team. Posisi sekarang di senior. Nah, kalau di Dubai atau MENA secara keseluruhan, chance untuk cyber security defensif itu gimana ya? Karena saya aware di luar itu India tuh ini banget ya, apalagi untuk IT.
Nah, kalau cyber security dari Indonesia, ada nggak teman-teman dari Indonesia yang kerja di sana sebagai cyber security engineer atau analis? Jadi saya tadi oke pesannya untuk koneksi dulu gitu ya, kenal-kenal. Tapi ada nggak orang-orang kita yang di sana gitu berkarir? Kalau untuk karena saya business development ya bidangnya, tapi untuk cyber Iya, security spesifik, tim apalagi iya. karena blue team ada red team dan sebagainya, saya Yes, kurang tahu yes. secara spesifik. Tapi Oh, untuk oke. di UAE sendiri ada UAE bahkan ada namanya grup kita Indo Tech UAE ya. Jadi itu tech Oh. people, nah itu yang kerja di sini orang Indonesia. Jadi apakah mungkin orang yang kerja di tech sangat-sangat mungkin gitu untuk pindah ke Dubai? Sangat mungkin, dan satu hal mungkin saya tambahin, Kang. Kalau sudah cyber security harus ada certified internasional. Itu kalau udah technical Iya, pasti akan diminta itu. setuju. Pasti. Iya, saya sekarang Komtia, isi council juga. Yang saya mau kejar tuh CISA, CISM, atau sama CISP lah, CISP lah. Nah, Itu mungkin itu dalam udah 1 tahun. tinggal itu udah keluar, udah enak itu. Mau kemana-mana juga udah enak. Iya, itu perks-nya kerja di bidang IT security ya. Kita cukup kredensial dan pengalaman sih. Iya, thank you Ya. Pak. Mudah-mudahan lancar ya, Eh, Kang ya. Oke. Ada Siap. lagi? Mas Bram, mungkin mau saya tambahin itu tadi Boleh. pertanyaan siapa tadi? Mas Oh iya, Kang Irfan ya? Irfan. Irfan Hussein, Mas Ya, Gilang. Mas Irfan, mungkin untuk cyber security kalau di Qatar tuh banyak ya secara opportunity. Kemarin juga teman kita, saya kebetulan kerja di Vodafone Qatar. Ya teman kita juga cyber security ada dari Vodafone dan dia pindah ke oil and gas, justru malah peluangnya lagi banyak banget nih. Wah, Vodafone juga happy dengarnya. lagi iya apa namanya justru IT-nya yang cyber security ya, bukan yang lebih ke support gitu. Apalagi Iya, kalau Mas Irfan udah punya sertifikat segala macam sih, untuk masuk Insya ke Allah oil and lancar. gas peluangnya lebih besar dibanding kita apa namanya justru bersaing dengan yang di telco ya, industri justru mendingan masuk yang ke oil and gas karena kan oke. apa namanya spesialis ya di situ ya, Iya, banyak kok betul. Sip, jadi Mas monggo Mak, aja thank di you. explore. Oh iya, Ya, kalau perlu nanti saya bantuin sundulin ke Kang Hadi. Kang Hadi yang pernah jadi narasumber tuh, beliau kan HR di Qatar Energy. Iya, Nah, tapi dia lebih ke bukan recruiter lah kalau nggak salah, tapi dia ya bisa aja sih. Nah itu tadi pendekatan approach dari Mas Arfa itu bagus banget tuh. iya, Memang harus kayak setuju. gitu ya. Memang harus kita yang aktif. Aktif, Jangan iya. bukan kita yang pasif ya, karena kan kita yang butuh gitu ya. Karena memang saya sering banget juga di Japri gitu. Mas Gilang ada lowongan nggak? Aduh kalau lowongan mah banyak banget. Makanya saya udah banyak banget jawaban template gitu. Saya udah punya jawaban template, tinggal copy paste ketika ada orang yang tanya kayak gitu. Nah itulah yang tipikal approach kayak gitu. Menurut saya sih harus dihindarin. Memang yang Mas Arfa sebut tadi approachingnya emang bagus banget. Tapi ya balik lagi ke kita ya, kitanya yang to be more aktif dari kitanya gitu, kita yang butuh juga kan gitu. soalnya kata-katanya kurang lengkap. Mas Gilang ada lowongan buat saya nggak? Itu kan kurang buat sayanya gitu. Iya, apalagi kayak gitu kan, apalagi yang belum kenal gitu ya. Banyak sih yang belum kenal juga tiba-tiba nanya lowongan lah. Kita juga sebenarnya saya tipikal orang yang akan referral gitu ya. Tapi kan nggak sembarang orang juga. Saya di Betul. Vodafone juga udah berapa kali gitu ya mereferalkan yang saya tahu track record dia oke gitu ya dengan role yang sama 10 tahun, tapi dia masih belum tembus juga, apalagi yang saya nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah kerja bareng gitu ya, susah juga gitu ya. Jadi memang harus dipilah-pilah gitu cara approach ke orang yang belum kenal, yang udah kenal gitu ya. Tadi kan ada Mas Arfa jelasin dari connecting yang udah lama kenal tapi udah lama nggak ngobrol gitu, itu penting sih di define. Penting banget, saya sampai sekarang ngelakuin hal yang sama kok sama Mas Arfa gitu. Oke, terima Thank you. kasih Lanjut. insight-nya juga Kang Gilang. Yuk. Oke, ada lagi Kang Murphy, silakan. Lanjut, Kang Murphy. Ya, sebelumnya makasih Kang Gilang, Kang apa. Ya saya punten baru join nih, tadi mungkin agak ketinggalan di materi-materi awal gitu ya. Nah Ada ini rekamannya saya Kang, tenang sekarang aja.
saya ini sekarang memang berkarir di BUMN, Kang. Di BUMN, sekarang di bidang atau fungsi yang memang lagi happening sekarang, itu di bidang ESG atau sustainability ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kira-kira nih, di Middle East sendiri itu kayak gimana ya? Karena bidang ini kan cukup ini ya, maksudnya sekarang lagi naik daun gitu ya, apalagi mau green transition gitu seperti itu. Kemudian yang kedua, saya jujur kemarin itu ambil MBA khusus di bidang sustainability ini di dalam negeri tapi ya di Indonesia. Nah, tetapi memang kalau tadi saya dengar gitu ya, percakapannya perlu sertifikasi gitu ya. Nah, itu yang belum saya kejar nih gitu. Nah, itu seberapa krusial sih kalau misalkan di bidang ESG ini. Saya sih sudah ada beberapa list sih sebenarnya yang juga gitu ya. Kebetulan memang pengen fokus. Saya di bidang sustainability atau ESG ini bukan yang bidangnya teknis, Pak. Jadi lebih ke strategik dan seterusnya gitu. Nah, itu kira-kira kalau di Middle East sendiri gimana ya? Saya lihat sih ada beberapa ya kayak perusahaan di Middle East itu kayak Masdar dan seterusnya itu kan memang mereka fokus pada green energi gitu ya. Mungkin itu, Kang Punten. Terima kasih. Mungkin kalau dari sisi ini ya ESG sustainability and environmental social and governance gitu ya. Pastinya ya tadi lagi naik daun gitu ya di mana-mana. Di Dubai sendiri mungkin kemarin itu ada COP28 ya yang tentang ini lebih spesifik climate change sih memang, tapi anything that has to do with renewable energy, tentang sustainability itu lagi naik daun. Nah, tadi ada tentang sertifikasi gimana sih gini cara gitu ya untuk tembus ke Middle East. Saran saya, Mas ya, coba cari orang-orang yang memang udah di Middle East yang udah melaksanakan role yang Mas Murphy inginkan. Karena kalau udah spesifik industri, udah spesifik role, itu kita biasanya yang kerja ya kurang tahu juga role industri di industri lain ataupun di bidang lain. Yang saya lakukan itu saya akan reach out ya tadi ke orang-orang yang memang sudah melakukan hal tersebut. Jadi saran saya mungkin nggak tahu Mas Murphy udah melakukan atau belum, tapi coba ke LinkedIn, terus search aja misalnya ESG, habis itu filter location-nya UAE ataupun Dubai, terus kita cari orang-orangnya, kan ada list orang-orangnya. Nah itu send personalized invite, send personalized invite, send personalized invite. Jadi saat kita udah connect, baru kita mulai tanya-tanya, hey, kita punya interest yang sama, saya punya background yang sama, saya lihat kamu punya sertifikasi ini, saya sekarang lagi belajar untuk dapetin, ada saran nggak? Ada nasihat nggak gimana supaya dapat sertifikasi tersebut? Oh, kita MBA-nya, majornya sama nih, MBA-nya, jurusannya sama. Boleh sharing nggak waktu di situ ESG-nya tentang apa? Nah, kayak gini-gini, find sesuatu yang common. Cari sebuah persamaan dengan orang tersebut. Nah, connect. Jadi mungkin dari situ bisa mendapatkan informasi yang lebih sesuai. Saran saya itu sih Mas. Jadi next step-nya adalah untuk coba networking di LinkedIn, cari orang-orang yang memang udah di sini yang di bidang ESG tadi. Tapi secara general ESG apakah growing? Sangat-sangat growing. Bahkan saya waktu di program Dubai Business Associate sendiri, itu ada satu sesi khusus cuma untuk membahas ESG aja. Karena memang ya itu saking naik daunnya bidang sustainability di sini gitu. Benar. Thank you Kang Arfa ya. Insya Allah nanti coba dilakukan. Insya Allah. Satu nuhun. Siap. Ada lagi? Rekan-rekan? Nggak ada lagi? Oke. Mungkin Pak Novi mau nanya? Assalamualaikum. Oh, ada ya. Silakan. Saya mau nanya, kalau misalnya Kak siapa? Maaf. saya ini kebetulan pakai ini suami saya, jadi Rino. Apa namanya nggak apa-apa. Suami kan saya nggak nanya, Bu. Ya. Lagi sholat orangnya soalnya. Saya mau nanya kalau untuk usia gimana ya? Misalnya kalau udah 40, 41 gitu gimana? Apa masih banyak peluangnya, banyak kesempatannya? Mungkin mau nanya itu aja. Itu masih banyak sih menurut saya. Kecuali kalau misalnya saya nggak tahu sebenarnya regulasinya umurnya berapa. Tapi kalau udah umur-umur yang jauh di atas,
Ya, mungkin secara regulasi nggak bisa, tapi itu masih banyak sih. Makanya teman-teman saya senior yang leadership position juga banyak yang umur segitu. Jadi bukan masalah. Mungkin saya Kalau tambah. di software IT gitu masih banyak kayak peluangnya. Tadi mungkin Kang Bram ada yang mau tambah dulu, silakan. Kalau saya Vera itu mas sebetulnya banyak Kang, Bu, karena semakin expert kan semakin dicari gitu. Satu, yang kedua memang nggak di Timur Tengah. Kalau yang sampai umur 60, 65 itu biasanya di Jerman itu kebutuhannya masih tetap tinggi gitu loh. Makan waktu itu sempat dibahas HR di Jerman bingung kenapa kok di sini umur 30 udah dianggapnya tua. Jadi kesempatan masih terbuka luas di depan. Silahkan Iya. Kang Arfa dilanjutkan dijawab. Ya, sama cuma itu, jadi bukan masalah sebenarnya. Mm-mm. Oke, makasih. Yang penting semangatnya tetap itu aja. Iya, itu berarti tetap harus yang ngelakuin yang kayak tadi ya, yang apa namanya, ngirim, jadi LinkedIn, terus habis itu ngirimin kayak apa namanya, apa cari yang bidang yang sama gitu, terus say hi gitu di LinkedIn gitu. Itu salah satu cara untuk kita networking ya. Salah satu approach lah untuk networking. Mungkin yang mau saya tambahin adalah saat apply kerja, mungkin kalau memang udah punya pengalaman, jangan apply junior role. Jadi itu karena nggak make sense, agak nggak masuk akal. Kalau misalnya memang udah punya 10 tahun pengalaman kerja, tapi apply role-nya yang di situ ditulis 2-3 years of experience ya. Jelas aja nggak akan dilihat karena nggak match dengan apa yang dicari dan siapa yang apply gitu. Jadi mungkin lebih disesuaikan aja kepada posisi yang di-apply itu sih. Oh ya, oke. Ada lagi? Saya boleh nanya lagi, Kang Bram? Boleh dong. Iya, Kang Arfa, saya mau tanya terkait Putus-putus Kak. Dubai Business Associate ini tadi menarik banget. Oh, halo? Apa Ya, sudah? silakan, sudah. Ya, oke. Tentang Dubai Business Associate, ini apakah programnya yearly atau temporer aja? Terus kalau misalnya buka setiap tahun itu kira-kira bukanya di bulan berapa ya biar lebih prepare sama kalau melihat dari webnya ini sebenarnya belum buka ya untuk sekarang atau sudah ini. Ya, oke. Jadi Dubai Business Associates ini saya kebetulan yang pertama dari Indonesia. Jadi waktu itu di tahun 2023. Berikutnya mereka ngambil lagi 1 orang Indonesia. Di tahun ini mereka ngambil 2 orang Indonesia. Jadi ini program yang memang dilakukan setiap tahun. Nah, untuk next batch-nya itu pantengin aja Instagram-nya ya, pantengin aja website-nya. Itu nanti mungkin sekitar November kali mereka akan buka lagi. Karena intake-nya itu programnya dari September sampai Juni, 9 bulan. Gitu. Baik, terima kasih Kang Arfa. Ada lagi? Kang Arfa, nanya lagi boleh ya? Enggak. Tapi agak malu nanya ini. Woi, harus ditanya. Kalau nggak ditanya kita keluar. Ini agak ini sih ya, ini masalah bahasa Inggris ya, Kang Arfa ya. Saya tahu emang salah satu handicapnya bahasa Inggrisnya itu kayak, ya kalau dibilang nggak bisa ya nggak juga, dibilang bisa juga ya nggak terlalu. Itu sebenarnya seberapa krusial sih, atau ada pengalaman nggak misalkan temannya Kang Arfa gitu, dia tuh sebelumnya benar-benar medium lah gitu, tapi berani, tapi gimana gitu. Ini untuk ini aja sih memacu. Kayaknya saya juga bisa gitu, Kang Arfa. Punten ya, Kang Arfa. Pertama Mas Bro, ini normal ya bagi kita karena ya kita bukan native speaker gitu loh. Bahasa kita tuh bahasa Indonesia, mother tongue kita gitu ya, bahasa utama kita. Kita di sini semua belajar bahasa Inggris sebagai mungkin bahasa kedua gitu ya. Untuk membuka peluang gitu ke luar negeri. Nah, mungkin gimana sih cara kita bisa lebih leluasa dalam berbicara dalam bahasa Inggris gitu, komunikasi dalam bahasa Inggris. Di Indonesia ini culture-nya adalah kalau kita coba mau ngomong dalam bahasa Inggris kadang-kadang ya nggak tahu ya saya kalau di sekarang-sekarang ini ya, tapi dulu itu kayak ngapain sih so-soan bahasa Inggris gitu kan. Kayak ngapain sih pakai bahasa Inggris. Jadi
kalau bisa nyari temen latihan bareng ngomong bahasa Inggris, lakukan itu. Karena itu yang paling gampang bisa ini ya memperbaiki cara kita berkomunikasi lah dalam bahasa Inggris. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak bisa nyari temen, kita coba latihan sendiri aja. Jadi saya tuh dulu sering untuk ngelatih bahasa Inggris saya itu, saya misal lihat video gitu ya, sebuah video ada skripnya. Contoh kalau yang tahu film Rocky gitu ya, itu ada scene Rocky ngomong ke anaknya, motivasi anaknya gitulah ya, tentang kehidupan gitu. Ya saya ingetin aja skripnya tuh saya ngomong lagi gitu. Jadi melancarkan komunikasi saya dalam bahasa Inggris, saya ngomong sendiri aja. Kadang mungkin hal-hal kecil kayak gitu, saya rasa itu membantu saya dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Karena kita nggak ngomong bahasa Inggris dalam setiap hari. Nah, untuk di lingkungan saya sendiri ya, atau teman-teman saya sendiri, jujur aja Mas, yang penting itu sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan jadi kayak native, tapi bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan secara jelas. Mungkin grammar kita ada yang salah. Bahkan saya juga kalau ngomong mungkin sering salah juga lah kadang grammarnya gitu ya. Ada yang harusnya harusnya tambahin S-nya di akhir, harusnya itu plural, tapi saya malah ngomongnya singular ya. Nggak masalah lah, tapi message saya tuh bisa tersampaikan dengan jelas apa yang mau saya sampaikan di pikiran saya melalui komunikasi saya dalam bahasa Inggris. Ya tentunya saya juga terus berusaha untuk meningkatkan ya kemampuan saya dalam berbicara bahasa Inggris gitu dari waktu ke waktu. Tapi jangan terlalu terperangkap dalam pikiran, wah ini grammarnya salah, oh ini nanti pronunciation saya kurang kurang sempurna. Lebih baik fokus aja, bisa nggak sih saya menyampaikan apa yang di pikiran saya dengan jelas ke lawan bicara saya. Karena kalau message-nya tersampaikan dengan secara jelas, itu nggak masalah. Banyak orang-orang yang saya tahu sebenarnya kalau saya nilai bahasa Inggrisnya gitu, kurang sih sebenarnya bahasa Inggrisnya. Tapi dia pede-pede aja dan bisa menyampaikan message-nya secara jelas. Apa yang dia maksud, apa yang dia ingin sampaikan itu tersampaikan. Tapi kalau disuruh public speaking depan orang dalam bahasa Inggris, saya bisa bilang nggak terlalu bagus gitu. Cuma ya mereka berhasil kerja di luar negeri gitu. Jadi saya selalu sampaikan bahwa jangan jangan takut gitu ya karena bahasa Inggris kita kurang atau gimana. Kalau udah good enough, ya maksudnya good enough kita bisa menyampaikan tadi message yang kita ada di pikiran kita, it's okay. Banyak di sini yang Englishnya good enough gitu. Mereka nggak perfect. Jadi kalau udah bisa sampai level good enough, go for it lah gitu. Ya tadi practice interview aja sih, karena interview nggak asal ngomong tapi harus pakai format ngomongnya. Jadi latihan di situ aja. Iya, menarik. Saya tambahkan sedikit, good thing living in Dubai is not English country ya. Jadi yang namanya TOEFL itu bukan jadi requirement. Nah, itu makanya juga bisa jadi bagian dari oke, mau pindah Dubai. Nah, itu keuntungan juga itu. Nggak perlu pakai TOEFL lah, apalah yang perlu pakai standar bahasa Inggris untuk masuk ke situ gitu. Lanjut silakan, ada lagi. Kalau saya untuk listeningnya biasanya dengerin lagu terus ditulis Kang. Itu. Kebanyakan orang Indonesia sih kalau yang saya lihat ya itu speakingnya sih emang. Bahkan saya pernah ngomong sama orang lain ya, saya ter apa ya maksudnya bloknya tuh di speakingnya pas komunikasinya gitu. Mungkin kalau listening, reading dan writing ya bahkan sekarang writing mungkin bisa ChatGPT ya dengan bantuan ChatGPT gitu. Coba kalau speakingnya on the spot, nah itu yang agak sulit mungkin kamu. Sometimes using Singlish so cannot English properly ya. Kan. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada lagi, saya rasa bisa kita cukupkan hari ini. Terima kasih banyak atas insight-nya, Kang Arfa. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa membantu teman-teman untuk bisa oke, kayaknya Dubai bagus nih. Kayaknya rasa percaya dirinya bisa naik nih karena ada insight-insight seperti ini gitu loh. Dan mudah-mudahan yang terlibat di sini juga bisa cepat dapat kerja di luar, menyusul Kang Arfa dan sama yang sudah di luar gitu. Ada pesan ultimate message dari Kang Arfa ke teman-teman sebagai penutup? Sebagai penutup mungkin saya mau menyampaikan
semangat untuk mencari kerja di luar negeri, pastinya ini semua nggak mudah. Jadi selain usaha, kerja keras, lakukan usaha semaksimal mungkin, kita juga perlu berdoa. Pastikan orang tua juga merestui gitu kalau kita mau keluar negeri. Jangan sampai kita udah berusaha capek-capek dapat offer, tapi dengan orang tua, dengan keluarga nggak align. Karena banyak juga mungkin keluarga yang nggak mau kita keluar negeri, kita hanya mau, nah itu perlu dikomunikasikan dari awal. Kalau semuanya udah align, semuanya memang punya tujuan yang sama, niat yang sama, pengen keluar negeri, itu akan lebih mudah pada akhirnya. Dan Kang Bram, saya izin, saya sebenarnya punya kayak PDF gitu. Saya kecil, saya bikin ebook, short ebook lah gitu ya, tentang interview di global companies. Ini video ebooknya dalam bahasa Inggris, gratis. Nanti teman-teman saya bisa share linknya. Jadi ini insight yang saya dapetin selama saya interview di berbagai multinational companies. Kira-kira insight apa aja sih yang saya dapat dan mungkin bisa membantu teman-teman semua saat interview dengan global companies. Itu aja, Yap. Kang Bram. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang Arfa sekali lagi. Terima kasih Teh Nurul yang sudah jadi fasilitator di balik layar semua ini. Kemudian teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi berikutnya. Tetap ada di APC session sharing session berikutnya dan di grup APC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Salam, Nuhun ya Kang. makasih. Iya Kang.